bagaimana tanaman yang ada bisa dikatakan tadi seperti Ibu Risma. Saya sudah memerintahkan supaya bisa dibantu. Ada 10 jenis tanaman yang menjadi pendamping beras. Kalau ini saja dilakukan, bayangkan, masa kalian itu hanya maunya, lalu pemerintah saja yang bekerja, lalu kalian tidak mau bekerja. Apakah itu hanya menjadi struktur, hanya ingin menjadi yang namanya anggota DPRD, DPR, dan lain sebagainya? Ya enggak bisa dong, enggak mungkin lah kalau seperti begitu. Mengapa kita menjadi partai sekarang terbesar? Bukan karena saya loh, saya hanya ngomong saja loh, tapi karena perbuatan yang telah dilakukan oleh banyak dari anggota-anggota PDI. Yang saya ingin semuanya sebenarnya harusnya itu, sehingga yang namanya survei kita itu bisa selalu seperti sekarang. Sangat sulit orang untuk bagaimana membuat kita itu menjadi lemah, karena kita solid, karena kita mau bekerja, tapi saya belum puas. Ambil bagian masing-masing. Apa yang bisa dilihat di daerah kalian? Seperti tadi tanaman baobab itu, sekarang coba bayangkan, itu hanya satu pohon. Seperti Mbak Risma tadi bilang, cemara udang. Kenapa? Karena saya pikir terus. Saya cari tanaman apa yang saya bisa bantukan kepada masyarakat nelayan, supaya kalau ada namanya angin, entah angin barat, entah angin timur, gelombang naik atau tsunami, kalian yang hidup di pesisir, cari cemara udang. Jangan hanya lalu cari dana. Tidak perlu. Tanam, kerja bakti. Itu yang saya ingin daripada anak-anak buah saya. Mereka yang ada di struktur ini kebanyakan struktur. Bekerja, rapat, hidup dengan rukun. Jangan berantem. Membangun negeri dengan alat yang namanya PDI Perjuangan. Coba bayangkan seperti apa. Saya pikir kalau kalian mau bergerak bersama, benar-benar membangun daerahnya saja, karena kalian adalah DPC, sampai ada ranting, sampai ada PAC, itu bergerak membangun bagian daripada daerah kalian, maka saya yakin-yakinnya Indonesia itu akan makmur. Manusianya yang malas menurut saya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat yang luar biasa. Dengan kekayaan yang saya bilang, aduh susah dah ngomongnya, begitu kayanya, itu kayanya, tapi kalian tidak mau bergerak dengan maksimal. Nah itu yang masih saya rasanya gregetan. Masa kalian kalah sama ibu kamu yang umurnya aja udah 74? Coba bayangkan, saya masih bisa berpidato seperti ini, masih bersemangat, karena ingin kalian mempunyai kehidupan juga yang baik. Kalau rakyat sejahtera, kalian akan sejahtera. Itu pasti. Di tempat saya ini seharusnya saya enggak usah masak. Kenapa? Ibu Eka datang, dia kirim makanan. Lain lagi siapa datang, kirim makanan sampai penuh yang namanya dapur saya, ruang makan saya. Lalu saya bagikan, itu sebuah sebuah kehidupan yang sebetulnya karena digerakkan
Coba saja. Jangan asal mau ketemu ketua umum lalu hanya terus mejeng. Saya bilang sama sekjen, yang sering saya marah itu sekjen, gerakkan partai kita. Bikin mereka mengerti apa maksudnya sebagai alat politik, alat perjuangan menyejahterakan rakyat itu.